Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Kita ketemu lagi dengan Bu Daim ya. Baiklah, Bu Daim akan meneruskan materi yang sudah Ibu sampaikan kemarin tentang bilangan bulat ya. Kemarin sudah saya terangkan tentang macam-macam bilangan. Sekarang saya lanjutkan dengan bilangan bulat karena materi ini yang akan kita pelajari ya. Sebelum saya lanjutkan tentang materi bilangan bulat, silahkan kalian menyimak modul kalian dulu ya. Kalian buka modul bab pertama. Di situ ada KI dan KD. Kalian baca sendiri ya, itu sudah lengkap. Jadi Bu Guru tidak perlu menyampaikan KI dan KD ya. Bu Guru langsung menyampaikan materi bilangan bulat saja sebagai lanjutan dari penyampaian kemarin. Ya, baiklah anak-anak. Bilangan bulat kemarin sudah saya definisikan ya di materi video sebelumnya ya. Tapi sekarang perlu saya ulangi kembali biar kalian paham dan biar kalian lebih mengerti lagi ya. Bilangan bulat adalah bilangan yang anggotanya terdiri dari bilangan bulat positif, negatif, dan nol. Jadi anggotanya ada 3 ya, bilangan bulat positif, negatif, dan nol. Sedangkan bilangan bulat positif dan negatif tidak ada batasannya ya, semuanya tak terbatas. Hanya saja bilangan bulat negatif itu arahnya berkebalikan dengan bilangan positif gitu ya. Kalau di dalam buku modul kalian bilangan bulat itu diberikan penjelasan dengan garis bilangan biar memudahkan kalian untuk membedakan di manakah letak bilangan bulat positif dan di manakah letak bilangan bulat negatif. Di dalam garis bilangan negatif terletak di sebelah kiri, bilangan bulat positif terletak di sebelah kanan, dan bilangan nol berada di tengah. Gitu ya, untuk membedakan ya. Sedangkan bilangan nol ada di tengah, bilangan negatif sampai tidak terbatas, dan bilangan positif juga tidak terbatas. Nah, itu definisi singkat tentang bilangan bulat. Nah, sebelum kalian belajar lebih lanjut tentang bilangan bulat, mestinya kalian bertanya-tanya dulu ya, apa sih manfaat dari bilangan bulat? Karena tidak mungkin kita belajar kalau kita tidak tahu manfaatnya. Baiklah, Nah, ini ada beberapa manfaat belajar bilangan bulat. Nah, yang pertama, untuk mengukur suhu udara, di suatu tempat atau di suatu ruangan ya. Karena definisi bilangan bulat sendiri ada bilangan bulat positif dan negatif, artinya itu lawan ya, lawan atau berkebalikan. Makanya pas untuk mengukur suhu udara, karena kita tahu ya, suhu udara di suatu tempat itu kadang ada yang dingin, kadang ada yang panas, kadang ada yang sedang. Makanya lebih mudah kita ukur misalkan dengan ukuran pakai bilangan bulat. Dengan kita definisikan kalau suhunya dingin berarti nilainya negatif, kalau suhu yang panas nilainya berarti positif, kalau sedang berarti nol gitu ya. Kemudian yang kedua, memberikan penilaian pada suatu kompetisi ya, untuk mempermudah memberikan penilaian pada suatu kompetisi. Contohnya misalkan seperti kompetisi olimpiade atau apapun ya, lomba-lomba itu ya. Biasanya kalau kita bisa menjawab dengan benar, kita berikan nilai positif. Kita menjawab dengan salah, kita berikan negatif, dan tidak menjawab diberikan nilai 0. Ini membuat kita semangat dalam bertanding. Yang ketiga, memberikan penilaian pada suatu pertandingan olahraga, seperti contohnya pada permainan sepak bola. Ya, misalkan dalam suatu permainan sepak bola, kalau kita menang kita beri nilai positif, kalau kita kalah kita berikan nilai negatif, sedangkan seri boleh kita berikan nilai 0. Nah, dengan menggunakan prinsip memakai penilaian bilangan bulat akan memudahkan kita dalam menghitung nilai pertandingan. Yang keempat, menghitung laba dan rugi dalam dunia bisnis. Nah, dalam dunia bisnis juga ada ini ya, laba dan rugi, ini juga ada kebalikan ya. Kalau rugi berarti kita berikan nilai negatif, dan kalau laba kita berikan nilai positif, kan untung ya, laba atau untung kita berikan nilai positif. Jadi ini memudahkan kita berhati-hati dalam bisnis.
Kemudian yang kelima, mencari titik koordinat kartesius. Nah, koordinat kartesius itu dengan garis juga ya, seperti pada garis bilangan. Nah, di situ juga ada. Nah, di situ juga ada nilai yang negatif dan nilai yang positif. Nah, itu anak-anak beberapa manfaat tentang belajar bilangan bulat. Dari sini kita tahu ya, oh seperti ini belajar bilangan bulat. Nah, sekarang berikutnya konsep bilangan bulat. Nah, ini ada beberapa konsep bilangan bulat. Intinya belajar bilangan bulat ini begini, semakin ke kiri nilainya semakin kecil atau semakin negatif ya, semakin negatif. Jadi nilai negatifnya semakin besar, itu nilainya semakin kecil, dan semakin ke kanan nilainya semakin besar, atau ke kanan itu lebih positif atau lebih besar. Nah, contohnya ini, urutkan dari bilangan terkecil sampai terbesar dari bilangan berikut: 8, 6, negatif 4, negatif 12, 0, 5, 7, dan negatif 16. Nah, karena diurutkan dari yang terkecil, maka kita lihat ya, yang nilai negatifnya paling besar itulah nilai yang paling kecil. Di sini yang paling besar negatifnya adalah negatif 16. Berarti ini memiliki nilai yang paling kecil ya. Negatif 16, kemudian negatif 12, negatif 4, 0, 5, 6, 7, 8. Ya, ini makin positif berarti makin besar. Kemudian berikutnya, berilah tanda kurang dari atau lebih dari untuk bilangan yang lebih besar. Negatif 5 dengan negatif 8 ya, jawabannya ternyata lebih besar dari negatif 5. Kenapa? Padahal angkanya lebih besar dari 8 karena negatif ya, sedangkan negatif itu semakin ke kanan nilainya semakin kecil, semakin ke kiri nilainya semakin kecil, sedangkan semakin ke kanan nilainya semakin besar. Begitu juga yang nomor 2, negatif 7 dengan 4 lebih besar daripada 4 ya, karena 4-nya positif sedangkan negatif 7-nya negatif. Ini ke kiri dan ini ke kanan. Yang ketiga, 0 dengan negatif 6, padahal ini 0 dengan negatif 6 ternyata lebih besar dari 0. Kenapa? Karena 0 lebih ke kanan sedangkan negatif 6 lebih ke kiri. Nah, gitu ya. Jadi semakin ke kanan nilainya semakin besar. Berikutnya, tentukan lawan dari negatif 9, 34, negatif 27, dan 0. Kalau lawan seperti tadi ya, negatif positif, berarti kalau negatif 9 lawannya 9, 34 lawannya negatif 34, negatif 27 lawannya 27, 0 lawannya juga 0. 0 sendiri tidak punya lawan ya, lawan dari 0 jadi juga 0. Nah, gitu tadi ya penjelasan sedikit tentang bilangan bulat. Sekarang saya lanjutkan berikutnya. Nah, ini contoh soal cerita. Contoh soal cerita dengan menggunakan bilangan bulat ya. Dalam suatu pertandingan sepak bola, sebuah grup telah bermain sebanyak 12 kali dengan 6 kali menang, 4 kali kalah, dan 2 kali seri. Apabila menang diberi nilai 2, kalah diberi nilai negatif 1, dan seri diberi nilai 0. Tentukan nilai yang diperoleh grup tersebut. Karena 6 kali menang, sedangkan menang diberi nilai 2, berarti 6 kali 2 nilainya 12. 4 kali kalah nilainya negatif 1, berarti 4 kali negatif 1 nilainya negatif 4. Sedangkan serinya 2 kali, berarti 2 kali 0 sama dengan 0. Sekarang kita jumlahkan semuanya. 12 ditambah negatif 4 ditambah 0, jawabannya 8 ya. Berikutnya, soal cerita yang kedua berkaitan dengan suhu. Suhu udara di kota Solo pada malam hari lebih rendah 5 derajat Celcius daripada kota Semarang, tetapi lebih tinggi 8 derajat Celcius dari kota Karanganyar. Bila suhu udara di kota Karanganyar 18 derajat Celcius, suhu udara di kota Solo dan Semarang adalah, nah ini ya, paling kecil kan Karanganyar 18 derajat Celcius, Solo lebih besar 8 derajat, berarti tinggal 18 tambah 8, jawabannya 26 derajat Celcius. Sedangkan Semarang lebih tinggi lagi daripada Solo, padahal Solo sendiri sudah ketemu 26, berarti Semarang lebih tinggi lagi ditambah 5 derajat ya, jadi 26 tambah 5 derajat 31 derajat. Nah, gitu anak-anak, contoh penerapan bilangan bulat dalam soal cerita. Nah, semoga setelah kalian melihat video ini, kalian jadi lebih jelas tentang konsep bilangan bulat ya. Untuk selanjutnya nanti saya akan bahas di video selanjutnya tentang operasi bilangan bulat ya anak-anak. Untuk materi ini sekian dulu.
Semoga kalian bisa memahaminya. Silahkan kalian like, subscribe, dan komentar.